Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat dalam video ini akan menyampaikan tahapan kegiatan surveillance penyakit filariasis. Definisi surveillance. Menurut WHO, surveillance merupakan suatu proses pengamatan terus-menerus dan sistematik terhadap terjadinya penyebaran penyakit serta kondisi yang memperbesar risiko penularan dengan melakukan tahapan surveillance yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, interpretasi data, dan diseminasi data. Pengumpulan data. Data yang dikumpulkan harus sistematis, sehingga saat analisis mudah mengambil kesimpulan, terus-menerus untuk melihat tren dan variasi, lengkap, tepat waktu, benar, serta jujur. Data terbagi menjadi dua jenis. Pertama, data primer. Data primer dapat dilakukan dengan cara memberikan kuesioner, wawancara langsung, ataupun survei mengenai suatu penyakit. Misalnya, kita melakukan survei penyakit filariasis pada suatu keluarga agar mendapatkan data yang dibutuhkan. Kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi. Data harus akurat dan valid. Biasanya, data sekunder ditemukan dari sumber internet, perpustakaan, maupun laporan. Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara atau rumus tertentu. Sebelum data diolah, dilakukan pengumpulan data mentah terkait filariasis yang perlu dipecah dalam kelompok, diadakan kategorisasi. Kemudian, dilakukan pemeriksaan data mentah sekali lagi. Selanjutnya, data diolah dengan membuatnya dalam bentuk tabel baik secara manual ataupun dengan menggunakan komputer. Setelah data disusun dalam kelompok berdasarkan variabel serta hubungan yang terjadi di analisa, perlu dibuat penafsiran terhadap hubungan antara fenomena yang terjadi dan membandingkannya dengan fenomena lain di luar penelitian tersebut. Setiap variabel disajikan dalam bentuk ukuran epidemiologi yang tepat seperti rate, rasio, dan proporsi. Penerapan analisis data dalam penyakit filariasis. Analisis data dalam surveillance adalah proses menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari observasi melalui pengorganisasian data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan hipotesa sampai membuat kesimpulan yang dapat dimengerti oleh pengamat sendiri dan orang lain. Filariasis atau yang dikenal dengan kaki gajah merupakan penyakit zoonosis. Di Indonesia, filariasis merupakan salah satu penyakit endemis, di mana gejala yang ditimbulkan biasanya berupa pembengkakan di daerah tertentu, misal pembengkakan di tungkai kaki, pembengkakan di lengan, dan pembesaran skrotum atau vagina, yang dimana pembengkakan itu bisa bersifat permanen. Filariasis bersifat menahun dan jarang menimbulkan kematian pada penderitanya. Pada fase awal bisa juga menunjukkan tanpa gejala atau yang disebut dengan asimptomatis. Lalu berdasarkan data Frivil Kesehatan Indonesia pada tahun 2018, jumlah kasus kronis filariasis menurut provinsi yang pertama yaitu Papua berada di urutan pertama dengan jumlah kasus 3.615. Lalu di urutan kedua ada Nusa Tenggara Timur dengan jumlah kasus 1.542. Di urutan ketiga ada Jawa Barat dengan jumlah kasus sebanyak 781. Kemudian Papua Barat dengan jumlah kasus 622 dan Aceh sebanyak 578 kasus. Sedangkan untuk Kalimantan Selatan berada di urutan 28 dengan jumlah kasus 23. Berdasarkan data tersebut, jumlah keseluruhan kasus kronis filariasis di Indonesia pada tahun 2018 terdapat 10.681 kasus, di mana sedikit menurun jika dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2017 dengan jumlah kasus 12.677, tahun 2016 dengan jumlah kasus 13.009, tahun 2015 dengan jumlah kasus 13.032, dan 2014 dengan jumlah kasus terbanyak sebanyak 14.932. Dalam proses pengendalian kasus filariasis di Indonesia, pemerintah menerapkan strategi eliminasi filariasis berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2014 menyebutkan yang pertama, memutus rantai penularan filariasis dengan pemberian obat pencegahan secara massal filariasis di kabupaten atau kota endemis filariasis atau yang dikenal dengan POPM. Yang kedua, mencegah dan membatasi kecacatan
melalui penata laksanaan kasus klinis filariasis. Yang ketiga, pengendalian vektor secara terpadu. Keempat, memperkuat surveillance, jejaring laboratorium, dan mengembangkan penelitian. Lalu yang terakhir, kelima, memperkuat kerjasama lintas batas daerah dan negara, terutama dalam rangka memutus rantai penularan filariasis. Interpretasi data merupakan suatu kegiatan yang menggabungkan hasil analisis dengan pernyataan, kriteria atau standar tertentu untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan untuk menjawab permasalahan pembelajaran yang sedang diperbaiki. Interpretasi data adalah upaya peneliti memaknai data yang dapat ditempuh dengan cara meninjau kembali gejala-gejala berdasarkan sudut pandangnya, perbandingan dengan penelitian yang pernah dilakukan misalnya oleh peneliti lain. Interpretasi data adalah proses memberi arti dan signifikasi terhadap analisis yang dilakukan, menjelaskan pola-pola deskriptif, mencari hubungan dan keterkaitan antar deskripsi data yang ada. Prevalensi filariasis berdasarkan diagnosis nakes tahun 2007 hingga 2018 tercatat bahwa pada tahun 2007 prevalensi filariasis di Indonesia 0,05%. Pada tahun 2018, prevalensi filariasis meningkat menjadi 0,8%. Dengan demikian, peningkatan prevalensi filariasis dari tahun 2007 hingga 2018 meningkat sebesar 0,75%. Capaian pemberian obat pencegahan massal atau POPM filariasis berdasarkan cakupan target menurut Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa capaian POPM di Indonesia 51,8%. Dengan capaian tertinggi berasal dari Kalimantan Selatan sebesar 78,9% dan capaian terendah berasal dari Banten sebesar 16,3%. Karakteristik proporsi pemberian obat pencegahan massal atau POPM meliputi kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan tempat tinggal. Diseminasi data surveillance adalah penyebarluasan informasi yang baik, mudah dimengerti, dan dimanfaatkan dalam menentukan arah kebijakan. Proses dari diseminasi yang didapat pada survei penyakit filariasis yaitu dapat menularkan kepada sesama karena lingkungan sangat berpengaruh terhadap distribusi kasus filariasis dan mata rantai penularannya. Cara perkembangbiakannya melalui genangan air di sekitar pemukiman penduduk dapat menjadi tempat perkembangbiakan vektor sehingga meningkatkan terjadinya penularan filariasis. Tujuan yang ingin disampaikan tentunya ada perubahan pola pikir, sikap, dan tindakan berdasarkan inovasi dengan sikap positif ditujukan terhadap upaya menghindarkan diri dari gigitan nyamuk dan juga upaya pencegahan dengan minum obat pencegahan filariasis. Demikian yang dapat kami sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.